Selamat bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa apa yang kita bahas ini sesuatu yang di dalam masyarakat belum banyak dibicarakan, masih tabu untuk dibicarakan karena dianggap berbau pornografi. Tapi di dalam pembelajaran ini kalian harus mempelajari dengan betul-betul sehingga kalian mengetahui fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi pada manusia dan tidak berpikir ini adalah sesuatu yang porno, tetapi sesuatu yang harus kita pelajari dan kita pahami. Selamat belajar, tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Sistem reproduksi manusia. Inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajaran: mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia. Menyebutkan macam-macam organ reproduksi pada manusia. Menyebutkan fungsi organ reproduksi pada manusia. Menyebutkan macam-macam kontrasepsi pada manusia. Menyebutkan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Definisi reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Perlu kita perhatikan lebih teliti lagi, menghasilkan individu baru. Berarti akan muncul individu-individu dari yang sudah ada, akan muncul individu yang sama sekali baru, yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi. Mengapa makhluk hidup harus melakukan reproduksi? Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya. Jika ada seorang mengandung kemudian melahirkan, maka yang dilahirkan adalah sama seperti jenisnya. Individu baru itu harus sama dengan induknya. Kalau yang melahirkan manusia, maka individu baru itu adalah juga manusia. Tidak mungkin manusia kemudian bereproduksi dan menghasilkan sapi atau kambing atau kelinci yang tidak sama jenisnya dengan manusia. Karena tujuan dari reproduksi itu sendiri adalah melestarikan jenis dari makhluk hidup yang berkembang biak. Organ reproduksi: pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa atau sperma yang dibentuk di testis. Wanita menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Perlu kalian ketahui bahwa pria menghasilkan spermatozoa atau sperma di dalam 1 bulan kira-kira 12 miliar. Wanita menghasilkan sel telur dalam 1 bulan 1 buah. Dan itu pun bergantian. Kalau bulan ini ovarium yang kiri yang menghasilkan sel telur, maka di bulan berikutnya ovarium yang kanan yang akan menghasilkan telur.
Organ reproduksi pria. Perhatikan bagian-bagian organ reproduksi pada pria sebagai berikut. Vas deferens. 2. Fascicula seminalis. 3. Kelenjar prostat. Keempat, kelenjar Kopri. 5. Penis. 6. Skrotum. 7. Epididymis. 8. Testis. 9. Gland penis atau kepala penis. Adapun fungsi dari bagian-bagian organ reproduksi pria bisa ketahui di bawah ini. 1. Testis berjumlah sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. 2. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum ini berfungsi di dalam menjaga suhu tertentu sehingga testis dapat berfungsi dengan maksimal. Vas deferens merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Vesicula seminalis, kantong sperma sebagai penampung sperma dari testis. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah dan berwarna putih untuk melindungi sperma. Penis berfungsi sebagai alat senggama, saluran pengeluaran sperma, dan juga saluran pengeluaran urin. Bagian-bagian pada organ reproduksi wanita sebagai berikut. 1. Uterus. 2. Serviks atau leher rahim atau leher uterus. 3. Vagina. 4. Klitoris. 5. Labia mayor atau saluran reproduksi wanita bagian luar. Nah, sekarang kita perhatikan organ reproduksi wanita dari bagian dalam. Bagiannya adalah fallopian tubes, uterus, ovari, serviks, endometrium, dan vagina. Organ-organ reproduksi wanita memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan progesteron. Tuba Fallopi atau saluran telur berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi ovarium ketika menghasilkan ovum atau sel telur akan bergerak menuju uterus melalui tuba Fallopi. Di tengah perjalanan, sel telur atau ovum akan bertemu dengan sel sperma sehingga terjadilah pembuahan. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Vagina sebagai organ persetubuhan dan untuk jalan bayi saat persalinan. Fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Perhatikan di sini satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Jadi 12 meliat yang dihasilkan dalam 1 bulan tadi atau mungkin ratusan juta sekali dikeluarkan, sel sperma hanya satu saja yang akan berhasil untuk membuahi ovum. Sehingga di sini jelas kenapa satu sel telur saja yang dihasilkan oleh ovarium, karena dengan satu telur maka
sel sperma yang dapat membuahinya hanya dibutuhkan satu sel saja. Nah, inilah gambaran ketika terjadi pembuahan di mana begitu banyak sel sperma, tetapi hanya satu saja yang dapat membuahi sel telur ini. Untuk menjaga manusia, baik secara fisik maupun kualitas hidupnya, perlu pengendalian kelahiran pada manusia yang disebut dengan kontrasepsi. Mengapa demikian? Bisa kita bayangkan jika sebuah keluarga memiliki anak yang cukup banyak, maka perhatian orang tua dan kemampuan orang tua di dalam merawat anak, dalam memelihara anak tidak akan cukup baik dibandingkan jika mereka memiliki satu atau dua anak saja. Sehingga perlu pengendalian kelahiran pada manusia yang disebut dengan kontrasepsi. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu kontrasepsi permanen. Kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya selamanya atau permanen. Kontrasepsi non-permanen, kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara saja. Kontrasepsi permanen, tubektomi, pemotongan saluran tuba falopi. Tubektomi, tub ini dari kata tuba, yaitu pemotongan tuba falopi. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, pada bagian tuba falopi inilah yang kemudian dipotong, sehingga dengan pemotongan ini, sel telur yang dihasilkan ovarium tidak bisa menuju ke uterus. Dengan demikian, maka tidak akan bertemu dengan sel sperma. Vasektomi atau pemotongan saluran vas differens. Vasektomi, vasnya dari kata vas differens. Nah, inilah vas differens di sini dipotong. Karena pemotongan ini, maka sel sperma yang dihasilkan oleh testis tidak bisa dikeluarkan sehingga tidak akan ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma pada saluran tuba falopi ketika vas differens ini dipotong. Kontrasepsi non-permanen, pil KB, susuk, suntikan hormon, IUD atau intrauterine device, jelly, tablet busa, dan kondom. Pil KB, susuk, suntikan hormon, berisi hormon yang berfungsi untuk mencegah pembentukan ovum pada ovarium. Sedangkan IUD, jelly, tablet busa, dan kondom adalah cara atau alat yang dipergunakan untuk mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Penyakit kelamin dan penyebabnya. HIV AIDS, human immunodeficiency virus. Gonorrhea disebabkan oleh Neisseria gonorrhea. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh Treponema pallidum. Herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Keputihan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Di sini untuk keputihan menyebabkan rasa gatal pada saluran kelamin dan perlu menjaga kebersihan untuk mencegahnya. Epididymitis, infeksi bakteri pada saluran kemih. Ada yang mau ditanyakan? Tentu banyak pertanyaan pada
beberapa penyakit yang ada pada saluran perkembangbiakan atau saluran reproduksi. Kalian cari apa artinya istilah-istilah itu, pada bagian mana yang terserang, dan bagaimana cara mencegahnya. Ada pada diktat dan juga ada pada buku yang kalian punya. Nah, kalian ringkas penyakit-penyakit itu sehingga kalian mengerti dan bisa menghindarinya. Kalau masih belum jelas, silahkan hubungi di WA saya. Dan evaluasi pada hari ini bisa kalian kerjakan pada buku latihan kalian sebagai latihan. Apakah kalian sudah mengerti betul pada bab-bab yang sudah dijelaskan tadi? Dan selamat belajar, selamat terus berjuang untuk tetap sehat, terutama pada sistem reproduksi kalian. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, yang juga akan membahas tentang reproduksi, tetapi reproduksi pada manusia, pada tumbuhan dan hewan. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi pada bab yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian di dalam pembelajaran ini. Kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu masih di sistem perkembangbiakan, tetapi sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Selamat belajar, sampai bertemu lagi. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap sehat. Terima kasih. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.